Kalau kita melihat Rub'i bin Amir, sahabat Nabi yang berjumpa dengan Rustum, pemimpin kekuasaan Parsi. Dia bertanya, apa yang kalian serukan? Kata Rub'i bin Amir, sahabat Nabi ini, ibta'athana Allah mengutus nabinya Muhammad SAW liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Tugas Nabi itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maknanya dakwah ini adalah menyalakan lampu-lampu pada manusia. Jadi dakwah itu bukan ceramah. Ceramah itu hanya salah satu sarana. Dakwah itu bukan khutbah. Khutbah itu hanya salah satu sarana. Dakwah itu lebih luas dari semua itu. Jadi dia menyalakan lampu dari kegelapan menuju terang benerang. Luar biasa. Kemudian minal jahiliyati ilal Islam, dari jahiliyah menuju Islam. Ya, yang tadinya suka minum minuman keras, hentikan, kembali ke jalan yang benar. Tadinya suka main awewek, hentikan, kembali ke jalan yang benar. Ya, tadinya suka berbuat apa yang enggak itu, dosa tinggalkan, kembali kepada jalan yang benar. Subhanallah, luar biasa. Dari jahiliyah menuju kepada Islam. Kemudian kata Rub'i bin Amir, di antara yang dia sampaikan, min juril adyan ila adil Islam. Dari kezaliman agama-agama. Dan agama-agama di masa lalu itu membelenggu menuju kepada keadilan Islam. Nah, bagaimana kita menampilkan keindahan Islam, keadilan Islam, yang itu menjadi satu yang indah ketika dipandang, nikmat ketika dirasa, ya, sehingga orang itu kemudian tertarik untuk kemudian mengikutinya. Ini banyak orang ketika dakwahnya, ngomongnya bagus, tapi perilakunya pahit, nggak nyambung. Dan itu adalah perusak dakwah. Makanya di dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wa ma'ahu hawariyun wa ashab yaqtaduna bihadyi wa yastannuna bi sunnati wa sayati min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dzalika habbatu khardalin minal iman." Di dalam Muslim ini Rasul mengatakan, tidak ada seorang nabi pun kecuali akan disertai pengikut-pengikut setia, sahabat-sahabat yang mendampinginya, di mana mereka mengikuti petunjuk Nabi itu, menjalankan sunnah Nabi itu. Tetapi akan terjadi generasi-generasi berikutnya, mereka bicara apa yang tidak mereka perbuat. Nah, ini gangguan dakwah di sini nih. Kita lihat banyak para dai kalau ngomong Islam berbusa-busa, tapi ketika lihat praktek kehidupannya ngelepeh kita. Ya, antara ucapan dan perbuatan tidak nyambung. Dia nyuruh orang bersedekah, tapi dia nggak sedekah. Dia nyuruh orang untuk kemudian mendidik anaknya, tapi dia nggak mendidik anaknya. Ya, dia nyuruh orang untuk ngaji Quran, tapi dia nggak ngaji. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada kesenjangan antara ucapan dan perbuatan. Justru ini akan menjadi penghalang dakwah, bahkan perusak dakwah. Sehingga karenanya kita menghadapi banyak masalah dengan orang-orang seperti ini, karena mengecewakan banyak pihak. Makanya saya ketika di Australia, pada saat orang-orang bule itu masuk Islam, saya selalu ingatkan, jangan kamu masuk Islam karena kamu melihat perilaku baik orang Muslim. Kamu masuk Islam karena kamu yakin bahwa ajaran Islam itulah yang the best. Sebab kalau kamu melihat perilaku orang Islam, nanti kamu bakal kecewa. Karena banyak orang mengaku Islam tapi tidak sesuai dengan ajaran Islamnya.
Namanya Muhammad, namanya Hasan, namanya Fatimah, namanya Aisyah, tapi otaknya otak barat. Perilakunya perilaku bukan perilaku Islam. Sangat menyedihkan. Nah, makanya ini yang harus diperbaiki ini. Untuk menjadi kekuatan dakwah. Nabi sudah mengingatkan akan terjadi generasi yang seperti ini. Antara ucapan dan perbuatan tidak sebanding lurus. Yang parah lagi, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka berbuat apa yang tidak diajarkan. Seperti orang Syiah itu. Orang Syiah mengaku Islam. Mereka nanti tanggal 23 akan mengadakan peringatan 10 Asyura. 10 Muharram. Dari mana ajarannya itu? Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu. Mukul-mukul badan, nangis-nangis. Udah ribuan tahun masih nangis-nangis terus tuh orang. Yang diambil emosi masanya itu. Ya, udah selesai lah. Dianya udah di surga insya Allah seperti dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kok masih ditangisin? Untuk apa dinangisin? Bahkan mereka saya berdarah-darah itu. Majnun. Ya. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Justru Nabi mengajarkan sebelum Muharram kalian berpuasa. Karena itu akan mengampunkan dosa kalian setahun yang lalu. Jalankan sunnah puasa. Bukan malah mukul-mukul badan. Nangis-nangis kayak gitu, teriak-teriak kayak gitu. Orang histeris dan sebagainya. Ngarang ini. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka berbuat apa yang tidak mereka diajarkan, tidak diperintahkan. Inilah gangguan dakwah yang paling berat sekalian. Berbuat apa yang tidak sesuai dengan, berbicara tidak sesuai dengan perbuatan, dan kedua adalah perbuat yang tidak diajarkan. Apa kata Rasulullah? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad dengan orang-orang seperti itu dengan tangannya, maka orang itu adalah mujahid. Orang-orang itu harus ditegur, harus diperingatkan, ya, harus dihentikan. Dengan tangan kayak, dengan kekuasaan kayak. Karena itu merusak. Itu wasiat Nabi itu. Wa man jahadahum bilisani fa huwa mu'min. Padahal tidak, kalau kamu enggak kuat dengan tanganmu, maka dengan lisanmu. Tegur mereka, ingatkan mereka. Nasihati mereka. Wa man jahadahum biqalbi fa huwa mu'min. Kalau enggak mampu dengan lisan, minimal ditolak dengan kalbunya. Mana sih itu orang ustaz kok ngerokok? Nah, itu kan. Itu celah besar. Celah besar. Jangan mengganggu orang. Lah sendiri dia. Itu kan ganggu orang, semua orang itu keracunan sama dia. Nah, ini kan muskil itu. Ya. Karena itu sekalian, ini gangguan-gangguan dakwah ini. Makanya kita ini kekuatan kita di dakwah sekalian. Saya baru pulang dari Turki beberapa minggu yang lalu. Saya ikut forum internasional pendidikan Islam yang mereka sedang berpikir bagaimana pendidikan Islam di tingkat internasional itu mampu bersaing dengan lembaga-lembaga internasional yang lain. Tapi saya sempatkan saya tinggal di markasnya Badi'uz Zaman Said Nursi. Itu markasnya pembaharu Turki. Saya ingin tahu lebih dalam mengapa Turki bertahan, umatnya itu kenapa bisa bertahan padahal mereka dirusak habis-habisan oleh sekularisme, ya, oleh kaum kufar dari barat yang di belakangnya kaum Yahudi itu, demi untuk mereka bisa meraih menguasai Palestina, karena dulu Palestina di bawah wilayah Turki Utsmani. Pada zaman tahun 1908, dia lahir tahun 1877. Ya, tidak ada ulama yang berani menghadapi orang ini, karena orang ini selain ilmunya dalam, cerdas, dan jago berdebat. Ulama di masa itu tidak ada yang berani menghadapi dia. Sampai didatangkan Syekhul Azhar, ulama besar Al-Azhar.
Bakhit al-Muti'i. Terjadi perdebatan di Hagia Sophia. Hagia Sophia itu ya, gereja tertua Romawi di Istanbul yang jatuh ke tangan umat Islam. Ya, saya kemarin ke sana masih lihat itu gambar Bunda Maria nggak dihilangkan, supaya orang tahu bahwa ini adalah dulu merupakan kebesaran dari kaum Nasara, tapi jatuh ke tangan umat Islam. Terjadi perdebatan antara Badi'uz Zaman Mujaddid Turki ini dengan Syekhul Azhar Bakhit al-Muti'i. Kata Badi'uz Zaman, lihat kata-kata yang sangat dalam. Saya melihat Turki sedang hamil, tapi yang dikandung adalah Eropa. Tetapi saya melihat Eropa mengandung, tetapi kandungannya adalah Islam. Cakep banget. Dan itu jauh sekali. Masa itu loh. Masa itu Eropa masih jauh dari Islam. Mungkin Turki bisa dipandang seperti itu karena Turki memang sudah dirusak sama kaum kufar dari dalam. Nah, sekalian kata Syekhul Azhar Bakhit al-Muti'i bukan menyalahkan Badi'uz Zaman, malah membenarkan. Saya setuju dengan anak muda ini. Dan apa yang disampaikan oleh Badi'uz Zaman ternyata terbukti. Dan Badi'uz Zaman ini dakwahnya luar biasa. Dia dakwahnya bukan ceramah, Pak. Ceramah jarang dia. Tapi kalau ceramah, yang hadir luar biasa. Karena ceramahnya begitu menggemparkan. Ceramahnya adalah solusi terhadap masalah. Bukan menghibur orang. Sekarang ini ceramahnya hiburan rohani, siraman rohani. Apaan tuh? Ceramah itu harus solusi terhadap masalah. Umat ini banyak masalah, butuh solusi. Ceramah itu harusnya solusi, way out. Bukan untuk menghibur orang. Makanya sekalian banyak yang tidak kena sasaran. Nah, pada saat kemudian Sayyidun Nursi ini karena begitu besar pengaruhnya, dia suka masuk penjara, ditangkap oleh keamanan sana dengan tujuan macam-macam. Sebenarnya pernah ada tujuan yang terbukti. Dia keluar masuk penjara itu nggak pernah di pengadilan terbukti dia bersalah. Cuman waktu itu kan mereka menuju kepada sekularisme, sudah mulai mencoba untuk mendangkalkan Islam di masyarakat Turki. Bagi Badi'uz Zaman cuma satu, bagaimana masyarakat Muslim Turki tetap dalam keimanannya, karena itu adalah tiket menuju surga. Simpel sekali kan? Orang masuk surga karena keimanan, bukan karena tarekat, bukan karena sufi, bukan karena yang lainnya, karena keimanan. Itu yang dia tanamkan kepada masyarakat Turki. Tapi kemudian banyak waktunya habis dia di penjara. Apa yang dia lakukan? Dia bikin tulisan, surat kepada warga Turki. Surat itu kemudian di copy sono, sampai jutaan. Sekarang ini pengaruh Badi'uz Zaman ini di Turki luar biasa. Itulah yang menjadikan Turki bangkit itu karena peranan orang ini. Orangnya sudah meninggal tahun 1960, sudah meninggal dia. Tapi ilmunya, ya, pengaruhnya, dakwahnya masih hidup seperti orang ini masih hidup. Dan dia meninggal gak punya apa-apa. Gak punya rumah, gak punya kekayaan, sampai kuburannya disembunyikan sama penguasa saat itu. Kejam betul mereka itu. Apalagi zaman Mustafa Kemal Atatürk, jahat banget itu orang. Yang meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah, Islam Turki menjadi sekuler murni. Adzan pun diganti dengan adzan pakai bahasa Turki, nggak boleh pakai bahasa Arab. Saking jahatnya itu, ya. Karena memang dia anti-anti Yahudi yang ditanam dalam tubuh umat Islam. Nah, barakallahu, apa yang kita pelajari dari Badi'uz Zaman Sayyid Nursi ini adalah bagaimana dia mengamankan umat lewat dakwah yang dia tulis, begitu pengaruhnya ke masyarakat sampai sekarang ini. Dan saya ikut pernah hadir 2 kali pengajian mereka di Turki itu ternyata pengajian itu ada kira-kira lebih daripada 10.000 pengajian yang mempelajari pikiran-pikiran dan ajaran dari Badi'uz Zaman Sayyid Nursi ini. Luar biasa. Itu gambaran betapa pengaruh dakwah itu. Ya.
Ikhwan barakallahu, inilah yang kemudian landasannya itu. Ya. Apa? Inilah, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Di dalam ayat itu kan, surat apa? Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili. Katakan Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Bukan kepada kekuasaan, bukan kepada kelompok, bukan kepada bendera, bukan. Menyuruh manusia kepada Allah. Ala basiratin, landasannya ilmu, bukan ngawur, bukan katanya-katanya, bukan saya kira menurut saya, bukan. Tapi pakai apa? Ilmu. Ana wa man ittaba'ani, saya dan yang mengikuti saya. Artinya dia enggak sendirian. Ya. Subhanallah, maha suci Allah. Harus langsung melanjutkan dengan apa? Selalu di arah tauhid, di atas pondasi tauhid. Wa ma'ana minal musyrikin, deklarasi menolak segala bentuk kemusyrikan. Ya, menolak segala bentuk kebatilan. Nah, pola inilah yang kemudian diterapkan oleh Rasulullah dalam proses merubah umat manusia. Sekalian, makanya dakwah itu secara bahasa nampak situ ya. Ya, kita lihat dakwah secara bahasa adalah memanggil atau menyeru, mengajak orang. Secara istilah ya, upaya-upaya yang sistematis dalam rangka mengajak manusia mengimani kepada Allah dan beriltizam kepadanya. Makanya sebenarnya istilah agama Allah itu, agama itu bahasa yang kita gunakan terpaksa karena tidak ada bahasa lain. Ya. Kalau kita lihat Al-Quran adalah din. Inna dina indallahil Islam. Din itu artinya way of life. Agama tidak menggambarkan way of life. Makanya agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi itu hanya perangkat untuk etika saja. Tapi Islam way of life. Makanya kita gunakan agama Allah. Ya, maknanya ini terkait dengan aturan Allah. Ad-din arti yang sebenarnya adalah at-ta'ah, ketaatan. Ad-din artinya apa? Ketaatan. Makanya kita mengajak orang ke jalan Allah supaya mereka taat kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya. Nah, ini apa namanya? Maksudnya syariahnya atau landasan dasar dari apa namanya? Dalil untuk berdakwah itu. Ini yang pertama tadi saya sebutkan. Nanti kita akan lebih dalami kalau ada waktu. An-Nahl 125 apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Nah, faltakum minkum ummatun yad'una ila khair dan seterusnya. Saya kira kita sudah paham itu. Sekarang kita berbicara tentang urgensi dakwah. Ya. Kalau kita sadari dakwah ini menjadi penting untuk merubah keadaan. Makanya dakwah itu intinya apa? Mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi orang yang tadinya pasif menjadi aktif, yang aktif menjadi proaktif. Yang tadinya acuh tak acuh supaya malas ke masjid, supaya ke masjid. Ya kan? Yang udah ke masjid supaya mengajak anak apa? Istrinya, anaknya, keluarganya untuk ke masjid. Nanti ngajak temennya, terus ngajak, terus ini tetangganya, terus. Jadi efektivitas seseorang sampai meluas ke sekian banyak orang. Semakin nilai cahaya kebenaran dalam diri orang itu kuat, semakin besar pengaruhnya kepada orang lain. Nah, yang kata Rubi' bin Amir yang belum saya ungkapkan tadi apa? Ya, linukhrijan nasa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Di antara misi dakwah adalah melepaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Makanya orang yang berdakwah itu melihat ke depan, itu melihat jauh. Karena apa yang dia lakukan adalah penyelamatan. Bapak Ibu lihat anaknya minum tangan kiri. Ya, enggak benar itu kan? Bapak Ibu pegang tangannya, minum tangan kanan, pegangin tangan kanan, terus dia minum. Itu nggak pakai bicara, langsung pegang, sudah minum tangan kanan. Ini
Anak itu nggak pernah lupa. Kenapa langsung dipraktek? Tangan kanan, tangan kanan, sampai 1000 kali. Dibanding dengan cuma pegangan tangan kanan diminum. Daripada cuma teriak, ayo bangun subuh. Ya Allah, pegang tangannya, ayo ke masjid, tonton. Gitu caranya itu. Jauh lebih efektif daripada ngomong terus. Bapak ibu kan sama anaknya, kasih terusak. Justru kesannya malah kurang baik. Nah, Barakallahu, mari kita lihat urgensi dakwah ini. Memahami risalah dakwah. Tadi itu, risalah dakwah adalah bentuk penyelamatan manusia. Apa risalah dakwah ini? Saya ingin menggambarkan dikit. Pakai papan tulis ya. Supaya tahu universalia Islam. Ya. Situ ya. Apa yang kita dakwakan ini adalah peradaban Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sebatas ngajak orang sepotong-sepotong. Lebih merupakan apa? Nanti kalau azan kita stop dulu dengar azan, terus kita lanjutkan baru nanti salat berjamaah insyaallah. Nah, yang kita dakwakan adalah al-Islam. Ya. Bukan lembaga saya al-Islam, bukan. Maksudnya dinul Islam. Nah, di sini ada apa? Al-aqidah. Kita ajak manusia kepada tauhid. Al-aqidah atau apa? Tauhid. Kembalikan kepada Allah. Karena dakwah kita bukan untuk kekuasaan, bukan untuk mengumpulkan dana, bukan untuk memperbanyak pengikut, bukan. Ajak manusia ke arah Allah. Itu penting. Sehingga orang tidak tersinggung, sehingga orang tidak merasa terancam. Kalau dakwah kita mengajak kepada Allah tauhid, baru supaya orang apa? Mengikuti syariat, mengikuti aturan Allah. Ya, supaya dia sholat, supaya dia puasa, supaya zakat, supaya dia mencari halal, supaya terus nanti kita lihat bawahnya. Baru kemudian ajarkan mereka untuk berakhlak. Ya. Bagaimana hablum minan nas? Bagaimana seorang anak hormat sama orang tuanya, menyayangi anaknya, ya, dan seterusnya. Akhlak ini dan sekalian ini adalah satu rangkaian. Kalau bahasa Al-Quran itu ibarat satu pohon. Ini akarnya, ini pohonnya menjulang ke atas. Ini adalah buahnya. Seperti pohon kurma. Seperti apa? Pohon kurma. Ya, begitu kokohnya pohon kurma itu. Mau angin, mau hujan, mau panas, dia tegar. Itulah gambaran orang mukmin. Dia tidak mudah tumbang. Punya masalah dikit pusing, enggak. Ya, dia tegar. Inilah gambaran orang mukmin. Tetapi kemudian, yang sering kemudian banyak masalah di sini nih. Syariahnya hanya terkait dengan masalah fikih. Fikih dalam arti yang sempit. Hanya tentang ubudiyah saja. Padahal di situ ada pertama an-nizam al-usari. Bagaimana mengurus tatanan keluarga yang benar. Karena masyarakat komponen terkecilnya adalah keluarga. Ini diatur sedemikian rupa sehingga keluarga menjadi kokoh. Ini kita lihat kita banyak yang rapuh. Ya, karena apa? Otak banyak orang yang penting cari fulus. Yang penting saya ngasih uang buat anak saya. Saya memenuhi kebutuhan anak saya. Anakmu gak butuh cuma uang. Anakmu itu butuh pendidikan, butuh perhatian, butuh macam-macam. Termasuk butuh contoh dari perilakumu yang baik. Ini aturan rumah tangga. Kemudian ada namanya an-nizam al-istimai. Apa itu? Aturan sosial. Ya, bagaimana hubungan satu sama lain itu menjadi satu tatanan masyarakat yang ada kooperatif satu sama lain. Jadi kooperasi itu, Pak, aslinya itu adalah gerakan sosial untuk membantu yang lemah. Yang kuat memperhatikan yang lemah mendukung yang kuat. Itu saling satu kekuatan. Tapi sama Yahudi
dibikin bisnis. Maka hilang rohnya koperasi itu. Orang hanya mencari keuntungan saja dengan nama koperasi itu. Kemudian di situ ada an-nizam, an-nizam apa itu? As-siyasi. Ada tatanan politik. Luar biasa. Dakwah di tingkat politik itu luar biasa. Saya kemarin dialog dengan profesor-profesor. Salah satu diantaranya ada mantan menteri. Enak banget kalau dialog sama orang pintar gitu. Kita dialog luar biasa. Mereka politikus semuanya. Tapi kita tunjukkan betapa nilai Islam itu. Mereka manggut-manggut luar biasa. Kesimpulannya apa? Saya tarik dari pengalaman orang-orang hebat ini. Ternyata orang-orang Islam yang terjun di politik itu, kelemahan terbesar adalah lemah hubungan dengan Allah. Itu penting itu. Mereka tidak tahajud malam. Mereka sholat asal-asalan. Itu pengalaman dari tokoh-tokoh ini, orang-orang hebat ini. Mereka orang-orang hebat semuanya. Tapi ambil pelajaran. Subhanallah. Nah ini harus koreksi nih. Dalam tatanan politik rupanya perlu dakwah yang gencar juga di tengah mereka itu. Karena mereka itu butuh oase. Butuh apa? Seperti air yang bisa memberikan kesegaran buat mereka. Ada lagi yang keempat, ada namanya an-nizam al-qadai. Aturan apa? Peradilan. Ya. Bapak Ibu kalau dengar dialog di ILC, ya, itu profesor-profesor itu dalam pembicaraannya kayak nggak punya ilmu, tidak ilmiah. Profesor bilang goblok, lu ya, goblok itu ilmiah dari mana ceritanya? Emosional. Lah profesor-profesor kayak begini, saya bilang ini orang-orang bingung semua ini. Kenapa? Nggak ada landasannya, Pak. Kalau dikembalikan manusia kepada pikirannya, tidak ada sepakat kita. Makanya lihat pembicaraan mereka, tidak ada satupun masalah yang mereka sepakati. Dan tidak bisa disimpulkan. Kenapa? Masing-masing punya pandangan. Tapi kalau kita bicara Islam, ada landasannya. Qurannya begini, hadisnya begini, dan itu mutlak. Adapun pendapat manusia relatif. Subhanallah, indah betul Islam. Sampai saya mengatakan sama kawan-kawan Miumi, kita harus bikin acara seperti ILC itu, tapi yang kita tampilkan indahnya Islam ini. Bukan cuma dalam ceramah. Kita sampaikan di dalam pandangan-pandangan, ide-ide. Untuk kemudian merubah masyarakat. Mereka sangat butuh itu. Tetapi maklum, kita belum punya media seperti itu. Ya sudahlah, sesuai dengan kemampuan. Jadi, kita lihat sekarang, peradilan agama ini semakin berkembang luar biasa. Ya, ada kemudian yang kelima adalah an-nizam al-iqtisadi. Aturan yang terkait dengan apa? Dengan masalah ekonomi. Ya, apalagi seperti sekarang ini sebenarnya negara kita butuh dukungan untuk apa? Akselerasi masalah ekonomi karena kita mengalami down. Ya, lumayan kemarin dibantu sama Raja Salman. Ya, untuk supaya menahan dolar. Kalau enggak, dolar menembus 17.000. Di akhir tahun akan menembus 17.000. Karena bantuan Raja Salman bisa turun sampai 13.000 berapa itu. Ikhwan fillah, kita butuh ini. Makanya terus terang dakwah kita ini masih apa? Kalau lautan itu masih di pantai. Kita belum menengah sana. Padahal kita butuh menengah sana itu. Ternyata saya temukan ketika saya bicara sama Profesor Jalal yang ahli tentang ahli tentang kelautan itu. Ya, dan beberapa ilmuwan lah itu. Ketika saya ceritakan betapa konsep Islam dalam mengatur kelautan segala macam. Ya, masuk dia bilang what beautiful you are talking about. Ya, tapi masalahnya kita memang nggak punya sarana ke situ. Jadi keindahan Islam luar biasa. Alakul hal, ya, pola misi dakwah seperti ini secara integral. Ini luar biasa. Inilah yang akan merubah peradaban, bukan sepotong-sepotong. Makanya kekuatan kita dari situ sekalian. Itulah disebut apa? Risalah apa? Risalah dakwah seperti yang turunkan di atas itu. Ini memahami risalah dakwah bagian daripada kesuksesan dakwah karena di situ ada kekuatan kita. Yang kedua adalah dai yang berkualitas.
yang kalau bahasa Al-Quran ala basiratin. Dai yang berkualitas apabila dai itu memahami tentang hakikat ilmu Islam ditambah dengan paham tentang realitas. Ya, dai yang mempunyai wawasan seperti ini, dia akan mencerahkan di mana saja dia berada. Makanya dai butuh paham apa itu ilmu politik, apa itu ilmu sejarah, apa itu ilmu antropologi, apa itu ilmu psikologi, apa itu ilmu komunikasi, dan macam-macam ilmu. Dia butuh kira-kira 25 ilmu untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat di dalam semua level. Dan itu akan luar biasa pengaruhnya. Ya, ikhwan barakallahu, maka dai berkualitas ini nggak bisa muncul dalam sehari 2 hari, harus dipersiapkan. Saya kemarin ketemu dengan Profesor Dr. siapa namanya? Miftah Farid. Ya, orang terkenal di Jawa Barat itu kan. Ya, dia guru besar di ITB itu. Saya bilang begini, apa yang Bapak lakukan untuk melahirkan kader? Ya, saya ngajar di perguruan tinggi. Saya kira itu tidak melahirkan kader yang berkualitas, Pak. Bapak butuh 30 orang yang dekat dengan Bapak. Biarlah mereka kuliah S2, S3, tapi ada di tangan Bapak. Terus Bapak tanamkan kepada mereka. Sehingga lahir kader-kader yang berkualitas dari tangan Bapak. Karena itu nggak cukup dengan cuman pengajaran, tapi untuk apa? Pembinaan. Wah, bagus sekali nih. Sampai kepada sekretaris, catat nanti komunikasi selanjutnya. Ya, memang rupanya kalau saya lihat dari pola-pola banyak orang tidak tahu apa yang dibuat, apa yang harus dibuat. Ya, kita ini banyak orang pintar, tapi bingung mau dibuat apa dia, mau buat apa dia. Padahal banyak terobosan-terobosan yang bisa dilakukan, tetapi dia tidak melakukan. Padahal itu sangat potensial sekali, terutama melahirkan dai yang berkualitas. Dalam forum internasional di Qatar, Pertemuan Ulama Dunia, saya mengusulkan sampai setelah saya komentari, ketika Soeharto tumbang di Indonesia, umat Islam tidak siap untuk memimpin. Karena memang tidak ada penyiapan untuk calon pemimpin dari umat Islam. Bapak Ibu kira-kira melihat orang-orang yang di partai itu pantas jadi pemimpin semuanya. Karena pemimpin menurut versi politik kita kan ya partai itu kan. Ya. Maka waktu itu saya usulkan, begitu pula di Tunis, begitu pula di Aljazair, begitulah di Mesir dan sebagainya. Umat Islam di banyak tempat tidak siap. Kenapa? Karena memang selama ini kita tidak menyiapkan calon pemimpin. Makanya saya usulkan segera bikin pendidikan calon pemimpin menurut kaidah-kaidah Islam. Itu luar biasa. Mereka sambut luar biasa. Tetapi pertanyaannya, siapa yang akan memulai? Dari mana? Fulus. Siapa yang akan menjalankan itu? Nah, ini perlu nanti menjadi pemikiran bersama. Berbicara tentang dai yang berkualitas, intinya adalah memahamkan si dai, memahami secara utuh tentang apa? Risalah Islam. Tetapi tidak kalah pentingnya juga memahami tentang realitas kehidupan manusia. Paling tidak memahami ilmu-ilmu humaniora. Ya, ilmu-ilmu humaniora, sehingga apa yang dia sampaikan tepat sasaran. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah memahami objek dakwah, segmentasi dakwah. Jadi sebenarnya dakwah ini tidak ubahnya seperti marketing. Kalau bahasa bisnisnya, ya, semakin kemasan, semakin cara, semakin pola yang digunakan itu. Kalau dalam bahasa marketing itu ada namanya AIDA. Ya, menggunakan teori-teori yang tepat, maka orang akan tertarik. Tetapi kita bukan hanya sebatas menarik orang, tetapi bagaimana kita bisa masuk kepada yang kita tuju itu dengan seefektif mungkin. Makanya beda dakwah kepada penguasa, beda dakwah kepada militer, beda dakwah kepada tentara, polisi, beda dakwah kepada pegawai, beda dakwah kepada pengusaha, beda dakwah kepada ibu-ibu, beda dakwah kepada anak-anak, masing-masing dengan segmentasinya. Tapi yang terjadi sekarang adalah
dakwah itu pukul rata saja. Bapak Ibu, lihatlah pola dakwah yang ada di televisi-televisi yang disebut televisi Islam. Isunya ceramah aja. Itu polanya sama. Muka-mukanya serius, tegang. Ya. Kayak tidak menggambarkan keceriaan. Subhanallah. Bukan juga dakwah yang cekakaan nggak ada arahnya. Ya. Dakwah yang konyol dengan ketawa-ketawa yang berlebihan itu hanya ada di Indonesia. Di luar itu nggak ada kayak gitu. Ya. Tetapi pola orang Indonesia memang nggak bisa selalu serius. Jangan, nggak tepat. Kayak model orang Arab itu nggak ada begitu, nggak bisa begitu. Itu bisa untuk khutbah Jumat, nggak ada cerita tertawa, harus keras seperti Nabi ketika beliau berkhutbah seperti komandan pasukan, mukanya memerah, suaranya menggelegar. Itu khutbah cuma lagi saudara-saudara begini, ya tidur itu orang. Makanya banyak orang ketika dengarkan khutbah, semakin panjang khutbahnya, semakin pulas tidurnya. Nah, itu muskil. Ya, makanya memahami objek dakwah ini penting sekali. Kita bisa tepat sasaran. Dengan siapa kita bicara? Ya, makanya kita sulit untuk mendakwai orang kalau kita tidak tahu siapa orang itu. Caranya gimana? Pancing supaya dia bicara. Karena polanya, kalau orang sudah bicara, kita bisa mengukur siapa orang ini, bagaimana kemampuan orang itu. Itu dalam kaidah umum itu. Takallam ukhbiruka man anta. Kamu ngomong, saya akan beritahu siapa kamu. Tapi kalau dia diam, didakwain dia diam, siapa ini orang? Nah, makanya harus dipancing dia bicara dulu. Kalau dia bicara, baru kita tahu ukur kadarnya ini, perlunya ini. Istilahnya seperti dokter. Kata Imam Syafi'i, ad-da'iyatu tabib. Dai itu dokter. Kalau orang nggak sakit, jangan kasih obat, kasih suplemen. Ya kan? Kalau orang itu penyakitnya ringan, jangan dikasih obat yang keras, kasih kadar sesuai dengan porsinya. Ya. Makanya orang bicara dengan Nasoro tentang sholat, ya, tentang akhlak, nggak nyambung. Bicara dengan non-muslim itu konsentrasi pada ketuhanan, tauhid. Nah, seringkali kita yaitu karena tidak tepat sasaran tadi itu. Akhirnya tenaga kita banyak tapi tidak maksimal hasilnya. Ya, terus terang saja masih kita memahami dakwah itu ceramah. Ya, umat kita ini sekarang ini butuh solusi. Makanya harusnya ceramah itu sudah mulai dikurangi, action yang harus kemudian diperbanyak. Saya berkunjung ke Mesir itu di lembaga Al-Jam'iyah Asy-Syar'iyyah wal Islah. Lembaga ini dipimpin oleh doktor yang punya 2 doktor. Dia doktor kimia, tapi dia doktor dari Al-Azhar juga, syariah. Hebat itu. Dia ilmuwan, dia ulama juga. Dalam diri seorang ini. Saya dialog banyak sama dia. Apa yang dia lakukan? Dia menyatukan semua ulama dengan versi masing-masing. Kalau kita memangnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada Paris, itu disatukan sama dia. Tidak lagi membicara konsep, kita bicara kerja. Apa yang dibutuhkan umat, kita turun semuanya. Cuman bedanya mereka ulama banyak yang tua-tua. Persis seperti itu kita bikin di Indonesia namanya MIUMI. Tapi rata-rata anak-anak muda. Gabungan dari semua komponen. Dari semua ormas, semua komponen, cara berpikir, cara beribadah background yang beda-beda. Tapi kemudian kita disatukan untuk bagaimana membawa Indonesia yang lebih beradab. Makanya sekalian, apa yang kita lihat di Mesir itu cukup berhasil. Meskipun mereka orang tua-tua, tapi mereka bijak. Mereka turun ke lapangan tanpa membicarakan perbedaan. Cakep banget. Kita belum melihat ada gerakan ulama di kita di sini. Barangkali itu perlu menjadi inspirasi juga. Makanya memahami objek dakwah bagian daripada keberhasilan dakwah.
Ya. Itu yang ketiga. Karena ini kekuatan kita sekalian. Kemudian yang keempat, memahami metode dakwah. Metode dakwah ini berarti kan bagaimana kita meyakinkan orang. Dan itu yang berlaku adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu landasannya adalah apa? Harus rekreatif ya. Ada unsur rekreasinya, jangan terlalu tegang. Kemudian ada unsur edukatifnya, ada pendidikannya tapi tidak menggurui. Ya. Ada unsur inovatifnya, mungkin dengan media, dengan segala macam cara ya. Itu banyak bisa dilakukan. Ada unsur persuasifnya, memberikan dorongan sama orang tapi dia nggak merasa. Dia berikan dengan cerita, dengan apa. Ada cara-cara persuasif. Dan macam-macam metode-metode yang bisa kita lakukan untuk supaya dakwah itu sampai kepada orang itu tanpa orang itu merasa digurui, merasa diajari, merasa didikte dan seterusnya, seperti itu. Jadi thariqah dakwah ini coba antum lihat bagaimana Nabi ketika tertangkapnya Thumamah bin Utsal. Thumamah bin Utsal ini adalah pemimpin dari bangsa Yamamah. Suplai logistik ke Mekah itu semua lewat Yamamah. Pemimpinnya adalah Thumamah bin Utsal ini, ketangkep dia. Oleh Nabi dia diperlakukan beda dengan pasukan yang tertangkap lainnya, dengan tawan lainnya. Ya, lihat cara Nabi. Dia di mana diikat dalam masjid. Di masjid Nabi itu ada tiang, dia diikat di situ sebagai tawanan. Dan diperlakukan secara manusiawi. Bahkan Nabi kalau masuk masjid mau mimpin sholat itu selalu melewati Thumamah sambil menegur, bagaimana keadaanmu Thumamah? Siapa Nabi ini? Utusan Allah, manusia terhormat. Menegur si tawanan itu. Kata Thumamah, kalau kamu membunuh aku, darahku akan menuntut kamu dari rakyatku. Kalau engkau bebaskan aku dengan dana berapa, kami akan bayar. Ya, semua pola untuk dia supaya lepas dari dibebaskan itu dia lakukan. Rasulullah cuma senyum, ditinggalkanlah dia. Ya, Rasulullah kemudian mimpin sholat. Begitulah hari kedua, begitulah hari ketiga. Apa tujuannya? Thumamah selamat, dia berada di masjid itu kan menyaksikan orang Islam gak ketemu, assalamualaikum, senyum, dia salaman, kadang-kadang rangkulan, kadang-kadang bercanda, kadang makan bareng. Ya, begitu indah, sholatnya rapi, saling nasihati, pada belajar bareng-bareng ngaji sama Nabi. Dalam hatinya, orang baik begini kok dimusuhin gitu loh. Di hatinya orang baik begini kok dimusuhin. Apa cacatnya coba? Begini baik ini orang-orang ini. Nabi caranya gak pakai dakwah dengan lisan. Dia disuruh menyaksikan saja. Hari ketiga oleh Nabi diperintahkan suruh melepaskan Thumamah. Lepaskan Thumamah. Dilepaskan ikatannya, kamu pulang. Kamu bebas. Kamu gak perlu nebus, kamu gak perlu khawatir, kamu pulang, kamu bebas. Udah, kamu gak tertawan sekarang, kamu pulang bebas. Padahal berapa orang Islam yang sudah dibunuh sama Thumamah ini? Karena dia pasukan termasuk komandannya ini. Tetapi dakwah Nabi menusuk ke jantung hatinya itu. Dia bukan pulang. Dia ke kamar mandi, dia wudu, dia mandi, datang masuk Islam. Hanya cukup 3 hari. Kan luar biasa itu. Ikhwani barakallahu. Inilah pola Nabi di dalam merubah orang dengan apa yang bisa dilihat, dengan fakta yang mereka saksikan. Nah, kita ini seringkali antara ucapan kemudian keluar sana udah beda semua nih, ya. Antara ucapan dengan realitas sih nggak nyambung gitu loh. Makanya ini perlu kita perbanyak dakwah bil halnya. Kata orang bule, tell me then I will forget.
Kalau kamu cerita, saya bakal lupa. Apalagi umur-umur segini, nggak nyatet lagi. Ya, sudah dipastikan lah. Bakal lewat tuh. Ya. Alhamdulillah kalau masih pulang, ceritain sama anaknya, masih nyambung ke anaknya, bukan di bapaknya nih. Bukan anaknya nyambung itu. Ya. Tell me, then I will forget. Itu yang ada dalam peristiwa Ramadan. Show me, then I will remember. Tunjukkan, nanti aku ingat. Ya. And let's do it, then I never forget. Buktikan, saya nggak bakal lupa. Subhanallah. Berapa banyak saya ketemu orang, dia cerita, saya dulu sama Ustaz begini, dulu saya mijitin Ustaz, subhanallah. Ya, di mana? Di sana Ustaz. Di luar Jawa, subhanallah. Saya udah lupa. Ya. Jadi subhanallah, luar biasa efek daripada dakwah bil hal itu. Nah, barakallahu, ini masalah cara berdakwah. Dan itu sangat variatif. Sangat variatif. Bisa lewat tulisan, bisa lewat ceramah, bisa lewat turun langsung ke lapangan, ya, kunjungin orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaksikan Abu Bakar kalau habis subuh, bus ngilang dia. Oleh Umar, dan dia khalifah. Oleh Umar, diikuti kemananya Abu Bakar. Diikuti dari jauh. Sampai dia masuk ke tenda dia. Masuk ke tenda itu, dia tungguin. Ngapain nih orang di tenda itu? Ini khalifah loh ini. Setelah selesai rupanya Abu Bakar keluar, Umar masuk. Assalamualaikum. Mau tahu apa yang ada di dalam tenda itu? Assalamualaikum. Ternyata, waalaikumsalam. Di situ ada ibu tua dengan anaknya masih kecil-kecil. Kemudian Umar bertanya, ibu ini siapa? Kami orang miskin, aku sudah nggak bisa melihat. Tapi anak-anakku ini masih kecil, belum bisa mandiri. Terus siapa yang ngasih makan dan mengurusi keluarga ibu? Itu tadi bapak tadi itu. Itu tadi bapak tadi itu. Siapa itu, Bu? Nggak tahu. Subhanallah. Inilah yang bapak perlu jawab. Rizki bapak mendatangi bapak atau bapak mengejar rizki? Perhatikan pertanyaannya. Rizki mengejar bapak atau bapak mengejar rizki? Saya balik lagi. Mati mengejar bapak atau bapak mengejar mati? Nah, kalau mati jelas itu. Tapi kalau rezeki terus ragu-ragu dia. Ya, karena memang pola manusia yang ada di benaknya ngejar rezeki terus. Padahal rezeki yang mengejar kita. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang berikan rezeki kepadamu dan anak-anakmu itu. Ada ibu mengatakan, aduh suamiku meninggal, anakku masih kecil-kecil, nanti siapa yang ngasih makan? Ibu, yang ngasih makan selama ini siapa? Suamimu. Nah, lupa dia. Lupa dia. Jangan lupa, rezekimu mendatangimu, Bapak Ibu sekalian. Nih buktinya Bapak Ibu nih, dia buta, dia anaknya masih kecil. Ada orang datang yang ngurusin dia. Siapa itu, Bu? Nggak tahu. Bapak itu yang setiap hari dia bersihin rumah, dia nyiapin makanan buat anak-anak. Ya, dia cuciin. Subhanallah. Kata Umar nangis dia. Engkau telah membuat susah orang setelahmu, wahai Abu Bakar. Ini dakwah ini. Makanya kata Rasulullah, surga itu ada 8 pintu. Ya, Abu Bakar masuk dari semua pintu. Tidak ada harta yang begitu berarti dalam dakwahku seperti hartanya Abu Bakar, kata Rasulullah. Luar biasa Abu Bakar itu. Abu Bakar yang begitu hebat, dibenci sama Syiah, dicaci maki sama Syiah. Memang dasar Syiah itu brengsek. Orang sebaik itu dicaci maki. Yang mendampingi Rasulullah SAW. Sampai wafatnya pun disampaikan Rasulullah SAW. Dicaci maki oleh mereka. Ya, walhasil begitulah keadaannya. Memahami tujuan hadaf dakwah. Memahami tujuan atau hadaf dakwah ini penting. Untuk apa kita berdakwah? Kata Rasulullah, aku datang kepada kalian seperti seseorang yang melihat kalian sedang rame-rame menuju api.
Aku datang untuk menghalau kalian, jangan ke situ, nanti kamu hancur. Jadi memang misi penyelamatan, saudara sekalian. Misi penyelamatan. Lihat itu, yang namanya pegawai pemadam kebakaran, terhormat banget kan? Kemanusiaannya kan menyelamatkan orang, memadamkan api. Dai itu jauh lebih hebat dari itu. Ini memadamkan bahaya hawa nafsu, memadamkan bahaya kekafiran, kemunafikan, kejahatan. Dia selamatkan itu supaya orang mengarah ke jalan yang benar. Kata Allah dalam satu ayat ringkasan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan kepada utusan pertama Rasul Nabi Nuh alaihissalam. Terakhir Nabi Muhammad, penutup seluruh para nabi dan rasul. Di tengah itu ada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Inilah yang dikenal dengan ulul azmi. Manusia-manusia terbaik di zaman seluruh umat manusia ini sekalian. Apa yang mereka laksanakan atas perintah Allah? An aqimud dina, tegakkan din ini. Bukan raih kekuasaan, bukan kuasai umat, bukan cari kekayaan yang banyak, bukan. Tegakkan din ini. Orang kalau diajak menegakkan din, nggak ada orang tersinggung, tidak ada orang terancam, ya. Tapi kalau sudah terkait dengan kekuasaan, dengan proyek, dengan apa, itu sudah mulai rebutan, pasti ada yang tersinggung, pasti ada merasa terancam, sehingga mereka bergerak untuk menangkal. Makanya, ya, ketika ulama-ulama di Mesir itu mulai dipenjarai, mulai ini, mereka mengatakan nahnu du'at la khudar. Kami para dai bukan sebagai hakim. Hakim itu suka memutuskan ya. Kalau dai itu bukan pola memutuskan, dia memotivasi. Makanya di Indonesia itu yang paling laku apa? Motivator. Ya, karena banyak orang yang jiwanya lemah, perlu dimotivasi. Ya. Seorang motivator di Indonesia itu bisa 1 jam 70 juta, Pak. Ya. Dan itu dibutuhkan di mana-mana untuk memberikan motivasi. Itu pun hanya sebatas kesuksesan duniawi. Yang diajarkan oleh motivator, bagaimana Anda meraih kesuksesan duniawi? Kalau dai meraih kesuksesan duniawi dan ukhrawi, coba itu kan. Ya, tapi ya itulah dai, banyak nggak bernilai. Ya, subhanallah. Padahal mereka ini motivator-motivator yang hebat. Ya, tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Makanya tujuan kita tegakkan din dan jangan bercerai-berai. Satukan umat, rangkul semuanya. Ibarat Pak ya, kalau kita melihat orang sakit, kita dokter, lihat orang sakit, dia kena kanker atau kena penyakit apa, ya, penyakitnya kita obatin, orangnya kita sayangi, bukan? Ya, penyakitnya kita obati, orangnya kita sayangi. Ini orang banyak berpenyakit ini, yang kena ajaran Syiah lah, yang kena Ahmadiyah lah, yang kena syirik, yang murtad lah. Itu penyakit semua. Kita obati penyakitnya, tapi sayangi orangnya. Seperti kita menjadi dokter, kita obati penyakitnya, jangan orangnya ditonjokin. Ya, gara-gara kamu kenapa? Apa namanya? Kanker, orangnya ditonjok. Jangan dong. Dokter nggak waras tuh. Makanya obati penyakitnya, sayangi orangnya. Dakwah ini pandangan kasih sayang, Bapak Ibu sekalian. Kita memandang dengan pandangan kasih sayang. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Ala kulli hal, saya terkenal katanya galak terhadap Syiah. Saya diundang ke satu perusahaan, ternyata di situ kepala bidang dakwahnya Syiah. Ya, saya disambut, dimasukkan ke ruangan. Saya candain dia. Kata dia, ini Ustadz Farid yang di internet yang keras itu. Iya, kok beda kata dia. Jadi sebenarnya kita di dalam memotivasi orang menunjukkan kejahatan itu kan kita belum mengobati. Kita baru mendeskripsikan penyakit. Ini penyakit bahaya ini. Iya kan? Kayak kita nerangkan tentang kanker, kan menyebutkan itu. Ketika mengobati beda lagi, Pak. Ya, orang kalau mau benar jangan dimarahin.
rangkul dia. Subhanallah, obatin dia. Jadi luar biasa mendakwah ini, ya. Nah, kemudian mengetahui tantangan-tantangan dan sebuah dakwah. Saya buat kesimpulan itu untuk memudahkan Bapak Ibu paham, ya. Insyaallah lagi kita tutup. Inilah tantangan kita sekarang ini. Ringkas sekali. Hakikat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah selalu membawa Islam, mengataskan membawa misi Islam. Islam di atas nih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Menyuarakan Islam, bukan bendera, bukan golongan, bukan kelompok, bukan partai, yang selalu disuarakan Islam, Islam, Islam. Kemudian diangkat oleh personal, oleh dai, oleh pejuang, oleh pioner, oleh pembawa misi Islam. Dia menyuarakan Islam terus. Inilah yang dilaksanakan Rasulullah terhadap para sahabat. Ditanamkan luar biasa. Tetapi dukung-dukung dengan dunia. Ya, tetap butuh logistik, Pak. Didukung dengan dunia. Inilah pola yang benar. Sehingga tidak ada fanatisme. Tidak ada pengelompokan. Tidak ada menyudutkan orang lain. Tidak ada sama sekali. Inilah pola yang seharusnya. Tetapi terjadi pergeseran. Ya, orang yang di depan. Menurut bapak ini, menurut profesor ini, menurut dokter ini. Bapak lihat, Muhammadiyah selalu dikaitkan dengan Syekh Ahmad Dahlan. Bicara NU selalu dikaitkan dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Bicara Al-Irsyad dikaitkan dengan Syekh Ahmad Surkati. Begitulah seterusnya. Hampir kita lihat semua dakwah dengan komunitas-komunitas yang ada itu selalu mengedepankan personal. Ada nanti pengutusan itu. Mau sadar atau tidak terjadilah pengutusan. Ya, untuk orang yang berilmu mungkin nggak sampai pengutusan, tetapi orang-orang di bawahnya akan melakukan itu. Makanya pola ini adalah pola pergeseran. Bukan Islam yang diutamakan, tapi orang. Kalau orang ini, ulama ini, kiai ini pasti benar. Siapa bisa memastikan? Ya bukan Nabi. Jaminan surga pun tidak punya dia. Jaminan surga pun tidak punya dia. Iya kan? Yang dijamin surga oleh Rasulullah 10 orang. Tapi itulah yang terjadi pengutusan-pengutusan. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Fulan. Ini masalah. Ibnu Taimiyah begini. Orang per orang yang dimasalahkan. Masalah ini. Terjadilah pengutusan di sini. Pakai nama Islam. Tapi yang terjadi sudah terjadi pergeseran. Bukan Islam ya di atas. Lebih parah lagi yang ketiga. Yang dikejar dunia. Bagaimana meraih kekuasaan, bagaimana mencapai pengikut yang paling banyak, bagaimana bisa mengumpulkan sekian juta KTP. Ya. Nah, ini sudah dunia, pragmatisme. Yang dikejar dunia. Ya. Dia pakai nama Islam, Mbak. Oleh orang-orang itu pakai nama Islam, Mbak. Makanya ini sudah politisasi Islam. Jadi makanya kalau sudah masuk saat kampanye, suara Islam itu bergemuruh, Pak. Kenapa? Untuk mendukung ini, Pak. Subhanallah. Jadi memang kualitas kita rendah sekali. Nah, kita harus balikkan ke sini. Polanya harus kita balikkan ke sini. Kalau kita ingin merubah keadaan, ya, kita ingin melihat Islam ini indah. Kita lagi mencoba dapat tawaran 100 hektar tanah di wilayah Pekanbaru, sedang kita rancang supaya menjadi proyek percontohan. Dakwah itu bukan cuma ngomong, kita akan bikin di situ ada Islamic Center, di situ ada pasar halal, di situ ada lembaga pendidikan, di situ ada rumah sakit, ya, di situ ada rumah dari mulai yang paling murah sampai paling mahal. Silakan orang sesuai dengan kemampuannya. Tapi orang merasakan ketika masuk di situ dia merasa Islami. Tapi bukan tujuannya untuk hanya sebatas duniawi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi proyek percontohan ke depan. Karena terus terang saja masyarakat kita 95% nonton. Ya, makanya kalau ceramah-ceramah itu hanya akan menyentuh kira-kira 5%. Maknanya kalau seluruh wilayah
yang ada di perumahan Persada perumahan sini, bapak-bapak ibu paling tidak 5%. Ya, selebihnya nggak nonton. Apalagi bicara yang main, Pak. Yang nonton aja 5%, yang main berapa? Ya, Bapak Ibu setelah mendengarkan ceramah ini, apakah menjadi penonton sama atau akan menjadi pemain? Kalau menjadi pemain berarti tergerak untuk melakukan langkah-langkah. Di Harvard University dilakukan penelitian terhadap 100 mahasiswa mereka. Harvard University terkenal sebagai lembaga internasional untuk menghasilkan para ahli di bidang keduniaan, ya, manajemen dan bisnis. Dari 100 orang itu dilakukan pertanyaan, apa yang kalian akan lakukan apa yang kalian ingin raih dalam 10 tahun ke depan? Jawaban mereka rata-rata, kami ingin sukses dan kaya raya. Itu jawaban mereka, logis. Oke, setelah 10 tahun mereka evaluasi apa hasilnya. Ternyata 10 orang merancang apa yang harus dilakukan 10 tahun itu. Minggu ini apa, bulan ini apa, tahun ini apa, tahun ini. Sampai 10 tahun dia merancang secara tertulis. 90% hanya ada di benaknya saja. Saya mau begini, saya mau begini, saya begini. Setelah 10 tahun, 10 orang yang merancang dengan tertulis itu menghasilkan kekayaan 97%. Sementara yang 90 orang itu hanya meraih 3%. Kenapa? Dia tidak merancang secara apa? Serius. Nah, saya berharap bapak-bapak, ibu menjadi yang 10 orang tadi itu. Cobalah merancang untuk dakwah Islam ke depan. Saya datang ke Bali, saya ingin lihat sebagai kelompok minoritas muslim, apa yang dilakukan oleh umat Islam di sana. Dan apa tantangan umat Islam. Saya seminggu di sana. Dari mulai Buleleng sampai Denpasar. Seminggu saya di sana. Saya bukan cuma ceramah, saya ketemu dengan tokoh-tokoh. Saya ingin tahu apa masalah umat Islam di Bali. Ternyata saya temukan ada 120 perda yang membelenggu umat Islam di sana. Kemudian saya selalu tanya kepada tokoh-tokoh, apa yang kalian akan lakukan ke depan? Pertanyaan yang paling mendasar saya tanya, siapa yang merancang dakwah di Bali ini? Tidak ketemu jawabannya. Jelas bangunan ini pasti ada merancang. Tapi masih bangunan nih. Bagaimana dengan programnya? Bagaimana kemudian masjid yang begini hebat bisa melahirkan kader-kader rijal tadi itu untuk membawa Islam, dan fasilitas dunia ini hanya bagian bawah itu, ya kan? Kita tinggal bagaimana yang bagian 2 ke atas itu. Nah, ini perlu dirancang. Silakan merancang. Bukan hanya sebatas pendengar setia, kemudian selesai. Coba kita berpikir ke depan. Paling tidak anak-anakku harus membawa misi Islam. Luar biasa itu. Punya semangat. Minimal itu kan, baru kemudian dirancang dengan baik, dan itu yang akan merubah keadaan. Nah, itulah tantangan dakwah kita sekitar itu, meskipun kalau dirinci akan banyak itu lain waktu. Kemudian mengatur semua ini dengan manajemen dakwah. Jadi manajemen itu bukan untuk masalah keuangan, bukan untuk masalah perusahaan. Dakwah ini perlu dimanage juga, Pak. Ya, Bapak Ibu, kalau pengurus di sini tanggap bagaimana tema yang dibahas dalam setahun ini antara satu ustadz dan ustadz yang lainnya tidak overlapping dan diarahkan untuk satu bagian tertentu yang di-stressing di situ. Ada prioritas yang diutamakan. Ingin kita capai apa dalam setahun ini? Maka seluruh tema-tema kajian mengarah ke sana. Bukan terserah ustadz aja. Nah, itu merancang namanya. Harus dirancang itu. Apa yang kita inginkan dalam setahun ke depan ini? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Saya yakin kalau kita merancang dengan baik, maka kita akan berubah. Saya banyak ngisi di perusahaan Jepang. Saya lihat mereka maju kenapa? Setiap personal orang Jepang itu untuk 1 tahun ke depan, mereka sudah merancang dengan budgetnya. Untuk perusahaan mereka sampai 10 tahun merancang dengan budgetnya. Kita minggu ke depan apa? Wallahu a'lam. Terserah takdir aja deh. Nah, ini yang bikin kita nggak maju. Kemarin kita ketemu sama Profesor Mufti yang berkunjung berkali-kali ke Korea Selatan. Mengapa mereka maju? Padahal beda merdekanya Korea Selatan dengan kita cuma 2 hari. Mereka tanggal 15, kita tanggal 17. Tapi kenapa mereka begitu maju? Kemudian kita tidak semaju mereka. Itu diteliti sama Profesor Mufti. Mungkin satu kali bisa diundang ke sini. Barangkali itu saya sekalian,
bahwa kita punya power yang namanya dakwah, tetapi ini belum dimaksimalkan. Ya, mudah-mudahan ini sekedar menggelitik saja untuk kemudian coba kita merancang, merenung. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang hebat semuanya. Ya, makanya saya bicara sesuatu yang memang cocok untuk Bapak Ibu sekalian, supaya berbuat sesuatu ke depan. Dan itulah jawaban kita semua di depan Allah SWT. Apa yang sudah Anda buat untuk Islam? Silakan jawab sendiri. Ya, apa yang sudah Anda buat untuk Islam, nanti silakan dijawab sendiri dalam praktek, bukan cerita. Ya, silakan Bapak praktekkan sendiri. Barangkali itu pertemuan kita malam hari ini. Kita akan salat berjamaah insyaallah. Jazakumullah khair atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Insyaallah ketemu dalam kesempatan lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.